Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kaum milenial, pemuda-pemudi Indonesia. Kali ini kami akan mengomentari sebuah berita yang viral baru-baru ini, dan kami sudah kedatangan narasumber kami, Bang Lincoln, yaitu dari PSI. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Karis Blessing terlebih dahulu menyampaikan. Oke, makasih Usia atas kesempatannya. Halo Bang. Ya, halo. Boleh perkenalan diri Bang? Oke, terima kasih kepada Bro Karis ya. Saya panggil Bro aja ya, supaya kita ada hubungannya dekat, tidak canggung. Iya, Bang. Karena di Partai PSI menyebut jargon Bro Ensis. Oke, Bang. Oke. Jadi ini saya perkenalkan, nama saya Lincoln Berfikir David Pulu. Saya merupakan politisi PSI dan sekaligus sebagai kader PSI ya. Jadi saya juga saya sudah berkeluarga, memiliki anak 3 dan istri tetap 1, tidak 2, tidak 3, cukup 3. Kemudian saya merupakan mantan caleg tahun 2019 untuk tingkat DPRD Provinsi Sumut, Dapil Sumut 3, Kabupaten Deli Serdang. Oke, sekian dulu ya perkenalan dari saya sendiri. Oke Bang, makasih atas perkenalannya. Bisa langsung masuk ke berita saja Bang, biar saya share beritanya. Boleh ya, saya nanti. Silakan. Oke, bentar Bang. Ini berita pertama. Ya. Nah, dari CNN Indonesia. Iya. Judulnya kontroversi RUU HIP dari soal Ekasila hingga isu komunisme. Bagaimana tanggapan Abang? Tanggapan Abang sendiri bagaimana tentang kontroversi RUU HIP ini? Oke, terima kasih. Jadi saya kan memang awalnya saya melihat isu tersebut sudah muncul ya kan. Tapi saya penasaran ya, saya pelajari dulu. Sebenarnya belum lama ini saya pelajari dan melihat kontroversi itu sebenarnya terletak kepada pasal-pasal ya. Yang jadi pertentangan itu pasal 7 di RUU HIP tersebut yang menyangkut tentang kristalisasi sila-sila pada Pancasila kan. Sebenarnya kan kalau melihat sejarah, Pancasila kan sudah final. Nah, sekarang kan yang jadi permasalahan itu kan penerapannya, implementasinya. Nah, jadi tidak perlu sebenarnya dan tidak terlalu penting untuk dilakukan kristalisasi. Bahkan dalam kristalisasi itu, kalau menurut pandangan saya sendiri, posisi istilah pertama itu jadi malah di posisi yang tidak terlalu dipentingkan, yaitu posisi ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, jadi di situ kalau dari sudut pandang saya sebenarnya nggak perlu lagi sih dikristalisasi, tidak perlu. Toh juga itu sebenarnya kan kalau dibagi yang dari pembagian 5 itu sila dasar itu ketiga sila ya, sila pertama, kedua, ketiga. Tujuannya kan sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini kan kesejahteraan rakyat itu, dan caranya sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan dan perwakilan, ya kan? Jadi semua itu sebenarnya kalau memang betul-betul diterapkan, sebenarnya sudah tidak perlu lagi sebenarnya ada di undang-undangan kan. Lagian juga menurut saya sih Pancasila itu sudah merupakan lambang tertinggi. Untuk apa diundang-undangkan? Masih banyak persoalan-persoalan lain kan yang perlu
disikapi dengan misalnya ada undang-undang yang sudah lama, ya itu yang harus diperbaharui, itu yang perlu diprioritaskan, yang menyangkut hal-hal yang untuk menyasar untuk kesejahteraan masyarakat kan gitu. Jadi kembali lagi saya sebenarnya meminta lah kepada para anggota dewan tidak perlulah itu melanjutkan RUU HIP tersebut, karena kan sekarang apalagi masih di tengah-tengah Indonesia masih menghadapi pandemi kan gitu. Itu dulu yang diutamakan, dan efek dampaknya itu ekonomi itu yang perlu diperhatikan. Nah ini mungkin ada menyangkut tentang yang juga jadi polemik kan, tentang undang-undang omnibus law yang juga jadi polemik kan. Nah itu juga saya sudah ikuti juga perkembangan saat ini, kayaknya sepertinya sudah dibutuhkan kan itu yang harus benar-benar dituntaskan juga, sehingga tidak ada yang dilanggar-langgar gitu. Misalnya dalam hal hukum ketatanegaraan itu kan jangan yang dilanggar gitu. Nah, ya saya sih sebenarnya kembali lagi RUU HIP tersebut sepertinya jangan dilanjutkan lah menurut saya. Nah, sehingga tidak penting lah menurut saya sendiri kan, sebanyak yang lain gitu dipermasalahkan yang perlu diundang-undangkan. Seperti hal juga sempat kemarin masalah undang-undang untuk mengenai di konteks ke Kementerian Perhubungan itu kan perlu juga itu diperhatikan, yang sempat juga polemik yang masalah ruang lingkup, apalagi kan harus mengikuti zaman sekarang teknologi. Itu undang-undang yang ada itu masih belum ada perbaikan, masih sebatas Permen HUB. Sebenarnya Permen HUB itu tidak masih di bawah undang-undang ya kan. Undang-undang itu masih undang-undang yang lama produknya. Itu yang perlu yang perlu diperhatikan. Mengenai ideologi itu sebenarnya nggak perlu lagi lah. Itu sih dari saya. Tapi menurut abang, pandangan abang sendiri, ada nggak sih isu-isu komunisme dimasukkan ke dalam RUU itu, atau mungkin ada nggak sih aktor-aktor di belakang yang ingin membuat haluan ideologi Pancasila menjadi Ekasila tadi yang disebutkan di berita itu dan yang lainnya? Menurut pandangan abang sendiri? Saya sih sebenarnya kan saya pahami ya, kan kita jangan terlalu sentimen dengan hal-hal paham komunis. Yang ada hal-hal positifnya terhadap paham komunis itu. Sebenarnya yang saya pelajari sampai sekarang ini itu adanya paham komunis yang positifnya itu sudah disadur ke Pancasila. Komunis itu kan kesetaraan ekonomi. Tidak memang bertentangan dengan prinsip kapitalis kan gitu. Yang jadi permasalahan itu yaitu di komunis sendiri itu seperti yang saya pahami ya di negara Cina itu kan yang jadi permasalahan itu tentang tentang ketuhanan. Di paham komunis itu tidak percaya Tuhan. Yang kita syukuri di Indonesia ini kan masih masih mengedepankan Tuhan kan, walaupun itu masalah urusan pribadi dengan masing-masing manusianya kan gitu. Di komunis sendiri kayaknya mengenai paham ketuhanan itu tidak terlalu dimutlakkan gitu. Jadi saya melihat sendiri sih adanya di Pancasila itu sendiri nilai-nilai ajaran komunis itu ada. Ada. Jadi kalau menurut saya sih, tapi itu sebenarnya positif. Seperti di istilah keadilan sosial itu kan menyadur paham komunis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat bertentangan dengan kapitalis yang saya pelajari sampai sekarang ini ya. Kapitalis itu kan paham dari Barat. Begitu sih yang saya pahami. Ada, tapi itu pun kalau unsur-unsur
misalnya isu-isu tentang partai PKI itu sendiri, itu sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai mengenai PKI, karena sudah ada tap MPRS-nya kan gitu. Jadi itu sebenarnya sih, apa ya, ada hal-hal memang ruang-ruang yang memang oleh kelompok oknum elit yang memanfaatkan terus menggunakan isu-isu tersebut, bahwasanya PKI masih ada, PKI masih ada. Padahal PKI itu udah bubar, udah lama bubar. Nah, bahkan juga sudah keluar tap MPRS-nya, kan kembali saya sebutkan sudah keluar tap MPRS-nya. Sebenarnya kalau memang apa kan, ya aku harap sih masyarakat harus lebih kritis lah, jangan gampang termakan isu, karena memang yang dibutuhkan Indonesia ini kan ya istilahnya kebebasan hak asasi manusia itu kan, itu yang saya tahu ya, hak dalam hal beragama, hak dalam hidup, hak dalam memeluk agama masing-masing, itu kan semua sudah tercakup di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan juga sudah di Undang-Undang Dasar yang sudah amandemen kelima sebutkan bahwasanya sudah dijamin untuk memeluk agamanya masing-masing kan, jadi dijamin dalam hal menyuarakan pendapat, berdemokrasi. Tapi memang kembali lagi belum dewasa dalam berdemokrasi, masih ada istilahnya apa namanya ngotot-ngototan, terus dan hal-hal lain yang back campaign, negatif campaign, yang hal-hal yang tidak mencerminkan demokrasi yang sehat gitu. Padahal seperti inilah kan, seperti cebong dan kampret. Sebenarnya kalau udah habis masa pemilu ya udah, nggak perlu lagi sih, ya move on ya, artinya ya ngapain lagi misalnya itu dipertahankan, kita kembali lagi bersatu, ngapain mesti jadi terpecah-pecah gitu kan. Sedangkan Prabowo sendiri sudah menunjukkan etika politik kan, kembali udah dipakai misalnya suwon ke Bapak Presiden Joko Widodo, sudah menerima Bapak Presiden sebagai presiden, ya udah kembali lagi masyarakat harus move on gitu, nggak perlu lagi terus memelihara yang sudah sempat terkotak-kotakan itu gitu. Jadi kembali lagi masalah komunis ya, sebenarnya kalau paham sih ada nilai-nilai komunis yang ada di Pancasila, dan tapi untuk PKI-nya itu sudah selesai menurut saya, nggak perlu lagi ditakutkan, karena kan negara ini punya intelijen, pasti ada itu, dia bisa kalau memang presiden mau bisa cari itu kan, itu sih, jangan takut lah terhadap komunis, itu sih. Dan ini kan Bang, ada juga berita satu lagi Bang yang mungkin juga kontroversi ya Bang ya, boleh aku share dulu bentar Bang? Iya. Ini kan sebentar. Ini Bang, di kompas.com. Iya. Nah, ini kan ada pasal kontroversi di Omnibus Law. Nah, di dalam keterangan judulnya itu dibilang kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing. Nah, emang apa benar Bang pasal-pasal itu menjadi kontroversi? Jadi mungkin banyak yang tidak setuju dengan Omnibus Law ini Bang. Di mana ya kalau mengenai kontroversi itu sepertinya memang kalau kondisi ini dibutuhkan. Pasal kontroversi itu kan kemudahan tenaga kerja asing. Tapi begini, kembali lagi kepada ini ya, kembali kepada DPR dalam benar-benar merangkum RUU tersebut sehingga betul-betul menciptakan kesejahteraan masyarakat ya. Sebenarnya kan memang setiap undang-undang yang mulai dari tahap RUU, draft dan lain-lain itu kan betul-betul harus betul-betul dikaji. Ya kalau saya lihat si beritanya itu yang di permasalahan itu kan yang mengenai poin apa kan, poin
kesejahteraan itu kan tenaga kerja asing. Tapi kalau mengenai itu sih sebenarnya gini ya, itu kan ada berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia ini kan sebenarnya kalau untuk apa kan masih jauh dari skillnya kan, skillnya tenaga kerja Indonesia ini kan masih jauh, daya saingnya kurang terhadap tenaga kerja asing. Sebenarnya kalau memang Indonesia mau kan pemerintah memang harus turut andil dalam mengawasi setiap perusahaan yang Indonesia ini. Betul-betul nggak dia memperlakukan pelatihan, pembekalan terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya. Ya, kalau dari sudut pandang bisnis sebenarnya kan kalau pelaku bisnis ini kan kalau bisa pengeluaran hemat-hematnya untung sebesar-besarnya. Karena ketika perusahaan melakukan pembekalan kan pasti kan pengeluaran itu. Nah, dan memang ya kalau saya lihat sih sebenarnya kalau supaya ini tenaga kerja ini lokal itu Indonesia ini sendiri yang bisa bersaing, ya pemerintah harus juga memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Yang saya lihat ini juga kan ada ini termasuk kartu prakerja kan. Nah, sebenarnya ya kalau memang ini Indonesia pemerintah ini memang mau ingin bisa berdaya saing, ya harus ditingkatkan lah skillnya, kemampuannya. Dan bagi generasi muda kalau bisa kan betul-betul apa namanya dilakukan misalnya apa namanya perbaikan dalam hal pendidikan yang ada bagi masyarakat Indonesia ini kan, yang artinya bagi di tingkat apa namanya di tingkat sekolah dasar dan hingga apa yang harus betul-betul metode ini dirubah. Jangan betul-betul nanti ketika siap kerja siap kuliah siap kerja gitu, tidak lagi mencari-cari pekerjaan yang membuat misalnya banyak pengangguran apa namanya para sekolah-sekolah itu tidak langsung lama-lama menganggur gitu. Memang kalau mengenai ini kan saya sih memang sekarang ini masih belum terlalu menguasai ya, saya jujur aja. Tapi kalau secara kasarnya, secara umumnya ya DPR harus betul-betul melihat, memahami masyarakat itu. Jangan hanya karena ada yang saya duga ini kepentingan, hanya mengakomodir kepentingan pelaku bisnis sampai mengabaikan kepentingan hak-hak buruh itu gitu. Itu jangan, karena kan bagaimanapun buruh itu merupakan elemen dari sebuah perusahaan kan. Nah, kalau nggak ada buruh nggak mungkin bekerja perusahaan itu kan gitu, nggak mungkin terjadi apa namanya beroperasi perusahaan itu. Siapa yang karyawannya kan gitu, siapa misalnya di pabrik pasti kan ada buruh pabrik. Nah di situ kan perusahaan betul-betul lah memperhatikan hak-hak buruhnya. Nah, itu kan hak-hak dasar seorang apa namanya hak-hak dasar manusia itu, hak hidup, hak sejahtera, hak pendidikan, hak kesehatan, kan baru bagaimana melihat generasinya, anak-anaknya, rumah tangganya. Karena ini saya ada sedikit banyak memahami tentang kaitan dengan IPM kan, indeks pembangunan manusia kan gitu, yang dimana oleh LIPI masih rendah kan. Nah, negara ini harus betul-betul memperhatikan manusia yang di Indonesia ini IPM-nya menaik itu, karena kan kalau IPM Indonesia ini menaik otomatis kan akan berdampak juga terhadap negara Indonesia itu sendiri gitu. Nah, ya apa itu poinnya IPM, ya kembali lagi pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga. Ya begitulah yang saya pahami dulu mengenai Omnibus Law. Ya kembali lagi itu memang harus semua diakomodir gitu. Jangan hanya kepentingan pelaku bisnis. Pemerintah sebagai orang tua lah yang baik. Dalam hal ini DPR. Itu sih
menurut saya. Dan pastinya mungkin ada yang terjadi pengurangan, mungkin pekerja-pekerja asal Indonesia mungkin mendapat pekerjaan juga nggak akan banyak, karena kan itu kan tadi kan dibilang perekrutan tenaga kerja asing akan di ini ya, mungkin akan ditambah atau mungkin hal lainnya. Menurut abang sendiri, orang Indonesia sendiri akan dikurangin mungkin, atau mungkin hak-hak yang mereka dapat juga mungkin dikurangin, menurut pandangan abang sendiri? Begini ya, kalau misalnya gini ya, kalau ini kan apalagi sekarang Indonesia mengalami dampak corona kan, yang artinya kan pengurangan PHK yang besar-besar terjadi kan. Jadi seperti saya lihat satu perusahaan misalnya yang saya ikuti ya, seperti perusahaan Grab transportasi, dia kan mem-PHK karena memang dampak corona, tapi dia kan tidak membiarkan begitu aja karyawannya di PHK-nya. Dia memberikan alternatif. Ini contoh ya, perusahaan satu transportasi Grab, dia memperlakukan misalnya langkah-langkah yang karyawan di PHK itu tidak dibiarkan gitu aja, diberikan tunjangan, insentif, dan lain-lain gitu. Ya kalau masalah gini ya, kalau masalah tenaga kerja asing kita juga nggak nutup mata, kita butuh juga, karena ada misalnya skill-skill yang untuk misalnya memperbaiki suatu mesin pabrik itu membutuhkan skill dari luar negeri. Sepertinya undang-undang omnibus law ini dibutuhkan gitu. Setelah saya pelajari memang dibutuhkan karena akan memangkas birokrasi yang ada. Seperti yang disebutkan kan di sini apa namanya ya di sini kan setelah disebutkan mengenai apa namanya, apa tadi saya sebutkan tadi mengenai mana tadi ya? Oh ya, ini seperti dalam hal misalnya tenaga kerja asing itu, kalau nggak ada nih undang-undang ini, mungkin akan birokrasinya akan melalui proses-proses yang cukup panjang gitu. Seperti yang saya baca ini kan, misalnya lulus tahun lagi baru saja dia dipakai ininya kan, apa namanya, baru bisa tenaga kerja itu bekerja di Indonesia kan gitu. Nah, jadi kalau dengan adanya omnibus law ini, yang saya baca, dia bisa memangkas birokrasi itu dan bisa langsung kerja dia. Itu sih kalau hal positifnya. Kalau gitu. hal negatifnya, Bang? Kalau hal negatifnya, kan abang bilang hal positifnya yang tadi abang bilang. Mungkin hal negatif dari omnibus law sendiri apa, Bang? Ya, ini hal negatifnya ya itu ada kemungkinan pulang-pulang perusahaan itu jadi alasan dia gitu, alibi dia malah memakai tenaga kerja asing dalam perusahaan itu, semua dipakainya. Jadi yang memakai tenaga kerja Indonesia, dia lebih mengutamakan ke tidak memberdayakan tenaga kerja Indonesia itu yang dan akan menciptakan gesekan-gesekan sosial gitu, kecemburuan sosial. Karena sebenarnya kan tujuan utama ini pemerintah harus bisa mengedepankan tenaga kerja Indonesia itu sendiri gitu. Di situ perlu pengawasan pemerintah. Jangan lepas tanggung jawab. Ketika ini undang-undang ini jadi, misalnya pemerintah harus betul-betul menerapkan pengawasan, dalam hal ini DPR bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja, ya kan. Bahkan harus juga diawasi
Jadi sehingga benar-benar hak dasar itu memang harus bisa diakomodir. Fakta di lapangan sih ada perusahaan-perusahaan pelaku pengusaha itu yang tidak mengindahkan hak itu gitu. Banyak misalnya ketika di PHK tidak menerima pesangon, terus tidak dipenuhi itu hak dasar itu, misalnya BPJS tenaga kerjanya tidak dipenuhi, BPJS kesehatannya tidak dipenuhi. Nah, jadi banyak itu, bahkan sudah merampas hak dasar manusia itu gitu. Nah, jadi pemerintah harus bisa menciptakan sila kelima itulah, keadilan sosial itulah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga benar-benar pemerintah itu hadir bagi masyarakatnya, begitu sih. Jadi negatifnya, kembali lagi saya sampaikan, negatifnya itu pemerintah perusahaan dapat berpeluang untuk lebih menyerap tenaga kerja asing jika tidak ada pengawasan dibanding tenaga kerja lokal. Itu sih. Dan harapan abang sendiri bagaimana untuk RUU sendiri? Perlu nggak sih bang ada hal-hal yang perlu dibahas yang lain yang mungkin dibahas pemerintah selain RUU ini? Karena kan juga memang di media juga bilang kontroversi. Nah, mungkin harapan dari RUU HIP sama RUU Omnibus Law ini seperti apa bang? Harapan apa? Mungkin kalau harapan saya sih, kalau untuk RUU HIP itu harapan saya itu jangan dilanjutkan, itu tidak terlalu penting. Kalau bisa dihentikan lah itu, karena ini akan tidak, sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu begitu manfaatnya terhadap masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya Pancasila sudah kuat di posisinya itu sebagai lembaga tertinggi negara, kan ideologi, falsafah, bahkan ada dokumen kan yang saya baca itu sudah ditentukan sebagai falsafah negara oleh Soekarno sendiri gitu. Sudah ditentukan sebagai falsafah negara oleh Soekarno sendiri. Jadi tidak perlu lagi RUU HIP itu sebenarnya itu dilanjutkan gitu. Kalau untuk RUU HIP tersebut saya berpesan jangan dilanjutkan saja sih. Kalau untuk RUU Omnibus Law itu perlu kehati-hatian ya. DPR bersama pemerintah perlu hati-hati dalam menyusun pasal demi pasal di dalam draft RUU tersebut, sehingga benar-benar ajas keadilan, kesetaraan, terus alasan-alasan hak asasi manusia yang memang harus diberikan kepada buruh itu harus diberikan, tidak hanya mengakomodir kepentingan pengusaha atau kepentingan para pelaku bisnis, tapi perlu juga hak-hak itu perlu diperhatikan juga. Itu baru istilahnya juga perlu juga diatur, istilahnya ditegakkan dalam hal kuota, misalnya dalam hal dalam hal tenaga kerja asing itu benar-benar jangan jadi momok baru gitu kan. Ketika RUU terbit, dengan ada sebuah perusahaan yang lebih banyak persentase tenaga kerja asingnya dibanding tenaga kerja lokalnya, itu harus diatur karena akan berdampak menciptakan gesekan-gesekan sosial yang baru gitu. Akan ada kecemburuan. Padahal ini saya pemahaman dasarnya gini ya. Saya hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, tapi saya melihat ada sebuah perusahaan lebih banyak tenaga kerja asingnya. Padahal pengangguran Indonesia itu masih banyak gitu. Itu harus diakomodir itu. Sehingga perusahaan-perusahaan itu dapat menyerap tenaga kerja lokal atau
tenaga kerja Indonesia itu. Itu harapan saya sih mengenai RUU Omnibus Law. Hati-hatilah. Nanti pun, kalaupun misalnya nanti pasti akan ada nanti itu gesekan-gesekan, itu memang itu mau nggak mau harus dihadapi lah oleh pemerintah kan. Tapi yang utama nanti publik akan undang-undang itu akan menguji publik. Yang artinya gini, publik akan menerima atau menolak itu lagi undang-undang tersebut itu. Nah, itu bagi saya sih memang ya perlu hati-hatilah mengenai Omnibus Law ini, yang sampai nanti tidak mengakomodir juga itu penyerapan tenaga kerja lokal, namanya tenaga kerja Indonesia kan gitu. Ya, masa kasihan juga sih, masa banyak tenaga kerja itu lebih banyak kerja di luar negeri daripada kerja di negaranya sendiri kan gitu. Itu sih menurut saya. Oke Bang, makasih Bang atas pendapat Abang tentang dua pasal ini, dan mungkin mudah-mudahan pendapat Abang ini bisa didengar oleh pemerintah pusat dan juga daerah, pejabat lainnya. Mungkin mereka dapat mendengar aspirasi dari pendapatnya Abang. Mungkin boleh disampaikan nggak Bang? Like, comment, share, dan subscribe di video. Oke, terima kasih. Jadi semoga lah apa yang saya sampaikan ini seperti Bro sampaikan itu dapat jadi masukan bagi pemerintah kan. Jadi semoga jadi mohon kepada para penonton channel ini, dua Lucky Channel ya. Nah, mohon ya di like, subscribe, dan di komen. Dan semoga penjelasan saya itu dapat memberikan pencerahan-pencerahan lah. Dan itu jadi salah satu landasan lah, begitu ya. Oke. Bang, makasih banyak Bang atas waktunya. Biarlah melalui apa yang kamu sampaikan banyak orang mendengar dan banyak orang yang mengetahui berita-berita viral yang kita diskusikan pada saat hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya Bang.